ketika pandemi terjadi, sebuah krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah manusia modern. Itu ketidakpastian. Dan saya ketemu dengan dilema yang luar biasa. Kenapa dilema luar biasa? Satu, persoalan ini sendiri baru kita semua. Ya, Bapak Ibu berada di garis paling depan dan paling awal terekspos dengan dampak itu semua. Gap antara tahu dan tidak tahu, kemudian antara percaya sains dan tidak percaya sains, antara prioritas ekonomi dengan prioritas keselamatan. Nah, saya sampaikan tadi dalam situasi penuh dengan dilema. Apalagi di posisi kita, barangkali Bapak Ibu sih sudah mengikuti, DKI berhadapan dengan policy Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat yang Kementerian Kesehatannya pun menomorsatukan ekonomi waktu itu. Masih sampai sekarang. Sekarang saya bukan pejabat lagi, bisa ngomong Bapak Ibu. Jadi ini pressure itu multiple. Saya kebetulan, saya ini bertugas di ada namanya C40 Bapak Ibu. C40 itu asosiasi wali kota. Asalnya 40 kota dengan penduduk di atas 5 juta. Itu membentuk asosiasi, asalnya 40 kota. Sekarang anggotanya sudah lebih dari 100 kota, karena yang kotanya 50 itu sudah, tapi namanya nggak pernah diganti, tetap C40. Nah, saya berada di leadership C40 bersama wali kota London, wali kota Gubernur Tokyo, dan Gubernur Jakarta. Itu leadershipnya C40. Jadi kami ketika masa-masa awal COVID itu selalu melakukan conference video call dengan semua wali kota sedunia di malam hari. Wali kota itu menceritakan pengalaman dia untuk semua wali kota lain. Oke? Jadi wali kota Milan itu paling emosional. Dia menceritakan bagaimana kami di Milan, Italia waktu itu harus memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Nah, kemudian wali kota Park di Korea menceritakan. Jadi Teheran itu wali kota yang awal itu udah kena. Itu Januari Bapak Ibu. Saya ikut conference itu mendapatkan exposure bagaimana langkah-langkah yang harus dikerjakan, pengalaman ini, semua itu dikerjain. Terus siang hari rapat dengan pemerintah, everything is okay, Pak. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Kebayang itu? Saya sampai sempat bilang, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu memberikan kebaikan pada Indonesia. Di saat mereka mengalami seluruh krisis, kita diberi waktu untuk persiapan. Kan begitu sebetulnya. Kita kasih waktu untuk persiapan. Let's do it right. Gitu. Wah, berantemnya luar biasa. Sehingga saya sampai kesimpulan, ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian, maka pegangan kita apa? Ilmu pengetahuan. Masa itu adalah ujian seluruh dunia. Policy maker mana yang mempercayai sains dan scientific method dan yang tidak. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Itu adalah era di mana ada screening your belief on science. Karena kita berada dalam ketidakpastian. Dalam ketidakpastian nggak bisa kemana-mana kecuali merujuk kepada ilmu pengetahuan. Jadi kami kemudian merujuk pada ilmu pengetahuan dan kita bersyukur bahwa ada tim teman-teman yang memang kita merekrut dari awal yang kompeten di bidang public health policy yang mengumpulkan data-data dari mana-mana. Dan dari pengumpulan data di mana-mana itu kemudian kita harus mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah dikerjakan sering tidak populer. Langkah dikerjakan itu berhadapan dengan satu, public ignorance. Public ignorance, Bapak Ibu rasakan kan public ignorance tinggi. Yang kedua, political leadership yang berbeda pandangan, berbeda prioritas. Dan kita harus ambil keputusan yang sering berbeda. Nah, pada saat itu, ini dalam situasi tidak pasti. Yang kedua,
Satu pegangan itu. Yang kedua, prioritaskan keputusan benar di atas keputusan populer. Kalau saya sering sampaikan pada tim, jangan takut atas apa yang dikatakan orang hari ini, tapi pikirkan apa yang akan ditulis sejarawan di masa depan. Oke? Karena sejarawan akan menulis seluruh peristiwa ini dengan data time series. Dan kalau pakai data time series, maka kita akan bisa di-assess apa keputusan kita hari ini benar atau tidak. Nah, benar apa tidak, kembali nomor satu, pakai scientific approach. Jadi ambil keputusan yang benar di atas keputusan yang populer. Ini dalam situasi yang ketidakpastian. Dan konsultasi, karena sains, maka konsultasi sama expert itu menjadi penting sekali. Expert itu siapa? Tentu saja expert secara bidang dan expert secara perjalanan. Expert secara perjalanan siapa? Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu dengan percakapan wali kota sedunia itu hampir semua sama. Semua menceritakan ini approach yang kami lakukan dan gagal, ini approach yang kami lakukan yang berhasil. Nah, kita di Indonesia menyaksikan itu semua itu sebagai lesson learned, seperti expert yang kita berikan, seperti expert memberikan advice kepada kita. Lalu yang ketiga, rujuk pada institusi yang memiliki kredibilitas dalam keputusan kita. Kami waktu itu, dan ini salah satu shocking experience Bapak sekalian. Saya mengadakan pertemuan tanggal 14 Maret 2020. Rapat itu mengundang dari Fakultas Kedokteran UI, Prof. Ari waktu itu. Ya, kemudian epidemiologis asosiasi pusat maupun DKI. Untungnya DKI itu bisa pusat dan DKI datang dua-duanya gitu. Kemudian WHO dan beberapa yang lain. WHO itu janji datang, mau join, bukan mau datang, mau join. Pas acara mulai, WHO-nya nggak ada. Jadi saya bilang, ini mana WHO-nya? Coba dicek. Ketika dicek, mereka jawab, kami join lewat teleconference. Jadi waktu acara mulai, saya sampaikan, kami mengharapkan Anda hadir di sini dalam pertemuan itu, and you have committed to be present. Terus dia bilang, Mr. Governor, our SOP prevented us from joining any face-to-face meeting as soon as pandemi is declared. Dan itu saya, oh ya, jadi udah nggak boleh lagi meeting face-to-face, nggak boleh. Ya, sekarang itu kita paham lah itu. Tapi pada saat itu kan sesuatu yang baru. Nah, kami merujuk semuanya kepada ekspertis ini. Dan pada saat pertemuan dengan WHO itu, mereka menyampaikan, kalau Anda mau tutup kantor, Anda mau tutup ini, Anda harus mulai dengan nutup sekolah. Sementara menurut yang kami baca waktu itu, anak-anak tuh lebih tahan terhadap penularan COVID. Kenapa harus ditutup? Jadi kata dia, ini dalam pengalaman pengelolaan krisis di seluruh dunia, bila sekolah masih buka, maka persepsi publik situasi masih aman. Oke? Bila sekolah tutup, maka persepsi publik situasi tidak aman. Nah, ini nggak didapat oleh epidemiologis. Ini nggak didapat dari sekedar ilmu. Ini nggak didapat dari situ. Ini dapat dari institusi yang kredibel. Itu yang ketiga tadi. Dan ketika mereka menyampaikan accumulated, dalam kondisi perang, dalam kondisi krisis, kondisi apapun, kalau kita ingin mengatakan stay home, maka nomor satu yang stay home adalah anak sekolah. Begitu anak sekolah stay home, maka kondisinya tidak aman. Jadi begitu anak sekolah stay home, melarang masjid, melarang gereja untuk kumpul, untuk berhenti mudah. Tapi kalau anak masih sekolah dan tidak boleh ke tempat ibadah, orang masih tanya, memang ada masalah apa anak kita masih bisa sekolah? Ini contoh dalam situasi ketidakpastian. Nah, ini semua, Bapak sekalian, salah satu ilustrasi lah Bung Januar dalam menghadapi ketidakpastian.
Oke, gitu aja. Makasih. Assalamualaikum Baik, karena warahmatullahi wabarakatuh. waktu, tepuk tangan untuk Pak Anies.